Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Tazaki dengan NPM 23753068. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek pada mata kuliah pemrograman SQL 2. Nah, di sini untuk yang pertama itu buatlah IRD yang memuat tiga entitas dan IRD harus memiliki relasi one to one, one to many, atau many to one, atau one to one. Nah, di sini saya sudah membuat IRD-nya dengan tiga entitas, membuat KTM Polinila. Nah, di sini ada tiga entitas, yaitu yang pertama ada fakultas, ada mahasiswa, dan KTM. Nah, di fakultas ini memiliki atribut yaitu ada ID fakultas dan nama fakultas. Kemudian di mahasiswa ini ada ID mahasiswa, nama prodi, dan ID fakultas. Kemudian di KTM ini memiliki atribut yaitu ID KTM, ID mahasiswa, dan tanggal cetak. Nah, hubungan fakultas ke mahasiswa ini yaitu one to many, yang berarti satu fakultas ini dimiliki banyak mahasiswa. Kemudian hubungan KTM ke mahasiswa ini adalah many to one, yaitu banyak mahasiswa hanya memiliki satu KTM. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, transformasikan IRD ke dalam database manajemen sistem SQL Server dengan menggunakan perintah DDL. Nah, yang pertama ini sebelumnya saya sudah membuat database-nya dan ini adalah sintak-sintak untuk DDL-nya untuk membuat tabel. Nah, di sini yang pertama ini ada membuat tabel fakultas, yaitu ID fakultas itu sebagai primary key dan nama fakultas. Nah, kemudian di yang kedua itu ada tabel mahasiswa. Jadi ID mahasiswa ini primary key, kemudian foreign key-nya itu ID fakultas yang di tabel mahasiswa ini berhubungan dengan ID fakultas di tabel fakultas. Yang ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang ketiga ini membuat tabel KTM. Nah, membuat tabel KTM ini, ID KTM ini sebagai primary key dan foreign key-nya adalah ID mahasiswa di tabel KTM berhubungan dengan ID mahasiswa di tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya soal selanjutnya itu yaitu isilah masing-masing entitas dengan minimal record data menggunakan perintah insert. Nah, di sini untuk insert into fakultas values satu teknik. Jadi kan di sini fakultas itu ada ID fakultas dan nama fakultas. Jadi satu ini untuk ID fakultas dan teknik ini untuk nama fakultasnya. Bisa juga ini cara cepatnya dan ada lagi cara yang lain seperti ini, insert into fakultas, dan di sini untuk nama atributnya bisa ID fakultas, dengan nama fakultas. Nah, bisa juga seperti ini untuk insertnya. Nah, dengan cara mudahnya yaitu langsung saja ke fakultas lalu ke values. Nah, kemudian untuk mahasiswa di sini values-nya ada 1001, AYU, TI, dan 1. Nah, untuk 1001 ini untuk ID mahasiswanya, nama, prodi, dan ID fakultas untuk hubungan forensiknya. Kemudian di KTM. Nah, di sini
values-nya ada 2001, 1001 dan 2000 dan tanggal cetak KTM. Nah, di sini untuk soal berikutnya yaitu buatlah transaksi SQL untuk keperluan mengambilkan data dari masing-masing entitas dengan melibatkan semua unsur perintah dasar DML. Nah, di sini eh, untuk melihat semua isi data pada tabel fakultas yang pertama, bisa select bintang from nama tabel. Nah, nama tabel. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini untuk isi tabel dari fakultas ada teknik, bisnis, manajemen, hukum, kedokteran, dan ilmu komputer. Nah, kemudian kita coba melihat isi data pada tabel mahasiswa. Ada mahasiswa, kita execute. Nah, ini untuk isi tabel pada entitas mahasiswa, kemudian lanjut ke KTM. Di sini coba kita execute. Nah, di sini untuk isi data pada tabel KTM. Nah, kemudian di sini ada perintah update prodi pada tabel mahasiswa. Jadi di sini update nama tabel, set ini apa yang mau diupdate. Bisa juga prodi, uh, bisa prodi, bisa tanggal cetak atau nama, bisa juga diganti seperti itu. Di sini di-upgrade menjadi misalkan D3 Manajemen Informatika. Nah, ini untuk ID mahasiswanya. Kita lihat dulu pada data yang ada di tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Kita coba lihat dulu isinya. Kita execute. Nah, di sini tercantum yang di ini harusnya 103. Nah, di 103 ini dia prodinya hukum. Coba kita rubah ke D3 Manajemen Informatika, apakah dia berubah? Kita coba jalankan. Nah, di sini apakah berhasil dengan update kita? Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah berubah ya di ID mahasiswanya yang di 103 ini berubah menjadi D3 Manajemen Informatika. Nah, kita bisa juga merubah yang misal kita rubah namanya ya, nama kan yang 103 itu kita ganti aja di sini untuk set nama. Nah, di sini tadinya yang di 103 itu bernamakan Citra. Kita rubah misal menjadi namanya Rizky misal. Kita coba update. Nah, coba kita lihat apakah berhasil yang dari Citra menjadi Rizky. Nah, di sini sudah berubah ya untuk update nama di tabel mahasiswa. Kalau seandainya kita mau update di fakultas atau di KTM, kita bisa saja ini rubah ke KTM misal. KTM. Nah, setnya ini kita lihat atribut-atribut yang di KTM itu apa aja. Nah, kita bisa rubah di tanggal cetaknya. Misal di sini tanggal cetak.
Kemudian kita lihat dulu isi dari KTM, isi dari tabel KTM. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita akan merubah di eh, jadi di sini manggilnya ID KTM. Di KTM yang ke misal di 1003. Nah, 1003 itu tanggal cetaknya kan 2024 bulan 1 tanggal 25. Kita rubah 2024, bulannya kita rubah ke bulan 2, terus di tanggal 14 misal. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini apakah berhasil update di KTM kita di bagian tanggal cetak dengan tahun 2024 bulan 2 tanggalnya 14. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah berubah ya untuk tahun, bulan, dan tanggal. Nah, seperti juga contoh buat di fakultas bisa dirubah juga di nama fakultasnya. Jadi dia manggilnya di sini fakultas, kemudian nama fakultas, dan di sini ID fakultas mau yang berapa mau kita rubah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada delete. Nah, di sini kita mencoba delete mahasiswa, di delete tabel mahasiswa. Coba kita lihat dulu isi tabel. Jadi untuk primary key itu tidak bisa di delete ya. Select bintang from mahasiswa. Kita coba execute. Nah, di sini untuk isi tabel nyampe 7, ada 7 mahasiswa di tabel mahasiswa ini datanya. Nah, kita hapus saja yang paling bawah, yaitu di ID mahasiswanya yang ke 107. Nah, coba kita hapus apakah berhasil untuk delete mahasiswa. Tadi kita hapus di ID mahasiswanya 107. Nah, coba kita lihat, kita buktikan. Nah, di sini yang ID mahasiswa yang di 107 otomatis hilang semua untuk seisi-isinya. Nah, kemudian bisa juga kita menghapus di tabel, misal tabel KTM aja. KTM, coba kita lihat dulu isinya. Nah, di sini kita pengen coba ya menghilangkan yang di 106. Misal ini diganti untuk delete ya, ini delete from nama tabel yang ingin kita hapus. Jadi di sini KTM, kemudian untuk di sininya ID KTM. Nah, ID KTM ini kita ingin hapus yang di 1006. Nah, sudah. Coba kita jalankan untuk delete-nya. Nah, kemudian coba kita cek apakah berhasil. Nah, di sini yang untuk ID KTM 1006 sudah hilang. Kemudian yang soal nomor 7 ini, buatlah transaksi SQL untuk join dan subquery. Nah, di sini join ada join mahasiswa ke fakultas, mahasiswa KTM, kemudian subquery-nya mahasiswa dari Fakultas Teknik. Nah, kemudian di sini coba kita jalankan untuk join mahasiswa dan fakultas. Nah, di sini untuk mahasiswa ada di mahasiswa tadi kan ada nama prodi, nama dan prodi. Nah, kemudian di tabel fakultas itu ada fakultas. Jadi di sini untuk informatika nama fakultasnya ilmu komputer, dan D3 manajemen informatika ini hukum. Apa kok tidak ilmu komputer? Karena kan kita tadi udah mencoba update pada nama prodi ini. Nah, di sini untuk
query-nya yaitu select nama, prodi dan nama fakultas ini atribut yang ingin kita panggil. Terus from nama tabelnya ini mahasiswa, kemudian join fakultas on ID fakultas yang di tabel mahasiswa tabel ke atribut ID fakultas di tabel fakultas. Jadi dia saling berhubungan karena dia memiliki foreign key di ID fakultas dan ID fakultas di mahasiswa dengan ID fakultas di tabel fakultas. Nah, kemudian di sini untuk mahasiswa dengan KTM. Nah, kemudian kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, di sini untuk yang kita panggilkan nama dengan tanggal cetaknya saja. Kemudian di sini sudah terlampir nama dan tanggal cetak. Nah, di sini query-nya itu select nama terus tanggal cetak from mahasiswa. Kemudian join-nya itu dari KTM, ID mahasiswa di KTM berjoinan dengan ID mahasiswa di mahasiswa. Nah, kemudian untuk subquery-nya yaitu mahasiswa dari Fakultas Teknik. Jadi kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi kita itu ini bertujuan untuk melihat nama siapa saja yang ada di tabel mahasiswa yang mengambil teknik, yang mengambil fakultas teknik. Coba kita lihat select bintang from mahasiswa. Nah, di sini untuk ID fakultasnya yang mengambil teknik kan ada dua. Ada si Eka dan Fajar. Ya. Nah, Eka dan Fajar, yaitu ID fakultasnya yaitu satu ini untuk teknik. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian store prosedur sampai dengan adminnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wan Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya di bagian store prosedur. Dan di sini saya membuat store prosedur untuk menambahkan fakultas. Nah, di sini sintaksnya create prosedur, nama prosedurnya insert fakultas, kemudian kita ambil ID sama nama, pas begin, habis itu sintaks untuk insertnya. Insert into, disable fakultas, value-nya ID sama nama. Kemudian, jika berhasil, kita coba jalankan prosedurnya dengan hashtag insert fakultas, ID-nya, dan namanya, dan nama fakultasnya. Kemudian kita lihat dengan select bintang from fakultas, di sini bertambah di ID nomor 6, fakultas teknik. Kemudian di sini saya membuat prosedur update KTM. Sini create prosedur update KTM. Prosedur nama prosedurnya update KTM. Kemudian kita ambil ID dan tanggal. Kemudian sintaks untuk update-nya, update KTM, set tanggal cetaknya ke ID KTM. Nah, jadi untuk menjalankannya di sini hashtag update KTM, ID, dan tanggalnya. Kemudian kita lihat apa berubah. Di sini di ID nomor 1001 tanggalnya berubah. Oke, selanjutnya di sini delete fakultas, create prosedur dengan nama delete fakultas,
kita ambil ID-nya, kemudian delete from tabel fakultas where ke ID fakultasnya. Kemudian execute, delete fakultas, ID keberapa. Kemudian select, di sini terhapus di ID ke-6 ya. Kemudian prosedur untuk tambah mahasiswa, di sini create prosedur dengan nama insert mahasiswa, kemudian ID mahasiswa, kita ambil ID mahasiswa, nama, prodi, dan ID fakultasnya. Kemudian insert into mahasiswa, ID mahasiswa, nama, prodi, ID fakultas. Values-nya ID mahasiswa, nama, prodi, ID fakultas. Kemudian untuk menjalankannya, di sini hashtag insert mahasiswa, ID-nya, nama, prodi, dan ID fakultasnya. Kemudian kita lihat di sini untuk di data mahasiswa menambah di 107. Kemudian untuk update mahasiswa, untuk prosedur update mahasiswa di sini create prosedur update mahasiswa, ID mahasiswanya, nama, prodi, dan ID fakultas. Kemudian sintaksnya update mahasiswa, set nama, prodi, ID fakultas, where ke ID-nya, ID mahasiswa. Jika berhasil, kita jalankan dengan exec, memanggil prosedurnya update mahasiswa ke prodi dan ID fakultasnya. Kemudian kita select. Nah, sini di bagian keduanya sistem informasi terganti. Kemudian untuk prosedur delete mahasiswanya, prosedur delete mahasiswa ke ID mahasiswanya. Kemudian sintaksnya delete from tabel mahasiswa where ke kolom ID mahasiswa, ID mahasiswa. Untuk menjalankannya, exec nama prosedurnya, kemudian ID mahasiswa yang ke 107. Di sini sudah terhapus. Kemudian di sini saya akan lanjut menjelaskan di bagian trigger. Nah, di sini saya membuat trigger untuk keperluan pembacaan insert data untuk masing-masing entitas trigger insert frame. Nah, di sini create trigger, nama triggernya insert fakultas, misalnya on table fakultas. Jadi after insertnya print data fakultas berhasil ditambahkan. Nah, jika saya menambahkan data insert fakultasnya, kemudian akan nge-print ini data fakultas berhasil ditambahkan dari trigger tadi. Kemudian di sini membuat trigger log, membuat tabel log aktivasi. Nah, di sini sebelumnya kita buat tabel baru lagi yang namanya log aktivitas yang berisi ID log, tabel, aksi, waktu, dan keterangan. Jika sudah, nah di sini membuat trigger delete di tabel fakultasnya, trigger delete log fakultas. On tabel fakultas, terdelete. Kemudian insert into log aktivitas, tabel, aksi, keterangan. Values-nya fakultas, delete, data fakultas dihapus. Nah, jika sudah berhasil ke triggernya, kita coba dengan menghapus salah satu fakultasnya. Kemudian di sini sintaksnya delete from tabel fakultas where ke ID-nya. Jika sudah berhasil, nah di sini akan masuk ke tabel log aktivitas. Nah di sini ID lognya, tabelnya fakultas, si delete di waktu keberapa, keterangannya apa. Nah di sini trigger untuk update mahasiswa, create trigger, nama triggernya on tabel mahasiswa after update. Sini kita buat insertnya dulu di tabel log aktivitas, isinya tabel aksi keterangan values-nya mahasiswa update, data mahasiswa diperbarui karena kita membuat trigger update. Kemudian jika berhasil diupdate, di tabel log aktivitas akan menampilkan ID lognya, kemudian di tabel mana, isinya apa, waktunya,
dan keterangannya. Nah, di sini buat buat nama login. Baik, di sini saya akan melanjutkan eh, project. Di sini untuk buatlah nama login baru dengan nama admin OPD dengan password 1234567. Nah, sebelumnya saya sudah membuat login untuk nama admin OPD dengan passwordnya 1 sampai dengan 7. Nah, di sini kita akan coba connect ke admin yang telah saya buat. Ini apakah bisa connect? Nah, di sini untuk authentication-nya kita rubah ke SQL Server. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah login di admin OPD, jadi dia sudah tersimpan di bagian login. Kemudian kita masukkan password 1234567. Nah, coba kita connect, apakah berhasil? Nah, di sini sudah masuk admin OPD. Coba kita new query. Nah, di sini di pojok kanan bawah ini sudah masuk di admin OPD. Nah, berarti ya untuk membuat login admin OPD dengan password 1 sampai dengan 7 itu sudah berhasil. Kemudian kita coba membuatlah 3 user baru dengan nama-nama masing anggota kelompok untuk login admin OPD. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat 3 user. Kita panggil saja. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat 3 user dari login sudah dibuat, yaitu ada Naufal, dengan saya sendiri, Rizky dan Miftah, yaitu dengan with loginnya Naufal, Rizky dan Miftah. Nah, kemudian di sini untuk perintahnya buatlah hak akses untuk masing-masing user agar dapat melakukan hak akses, select, insert, update, delete atau akses penuh pada database yang dibuat. Nah, di sini untuk memindahkan akses dari untuk login user Naufal di database ini, semisal kita langsung coba mengakses di user Naufal, itu dia tidak bisa karena dia berada di admin OPD. Nah, langkah seperti ini kita harus pindahkan dulu dari admin OPD itu ke database KTM Polinila atau database yang telah kita buat. Kita coba masuk ke database KTM Polinila ini. Nah, di sini berhasil dan di sini sudah berubah. Nah, seandainya ini tidak ada hak aksesnya, dia tidak akan bisa terpanggil atau mengakses dari admin OPD ini ke KTM Polinila. Nah, semisal nih kita akan coba kita ke kampus DB, misal nih kampus DB, karena sebelumnya kampus DB ini belum saya kasih hak akses untuk ke admin OPD. Kita coba kalau kampus DB ini apakah bisa. Nah, dia tidak bisa. Jadi di sini untuk admin OPD ini tidak dikasih akses ke kampus DB. Jadi yang diberi akses hanya di KTM Polinila, di database yang ada di project. Nah, di sini tadi kita sudah masuk ke database KTM Polinila. Nah, di sini kan perintahnya untuk kita melakukan insert, update, dan delete. Nah, tadi kan kita masuk ke user Naufal ini tidak bisa. Nah, coba kita lihat apakah bisa untuk login ke user Naufal ini. Kemudian kita execute. Nah, di sini untuk message-nya sukses. Sukses masuk ke user Naufal.
Nah, kita akan membuktikan apakah bisa untuk menambahkan data mahasiswa di user Naufal di pada database KTM Polinla ini. Kita akan coba. Sebelumnya saya sudah menambahkan insert. Coba kita tambahkan lagi apakah bisa. Nah, di sini untuk insertnya di tabel mahasiswa itu saya menambahkan dengan ID mahasiswanya itu 107 dengan nama Naufal, Informatika dan 4. Nah, di sini untuk mengecek apakah berhasil menambahkan data pada user Naufal ini, kita coba lihat. Nah, di sini untuk ID mahasiswa 107 berhasil ditambahkan. Bisa juga kita langsung lihat isi tabel mahasiswa. Kita select bintang from mahasiswa. Nah, kemudian coba kita cek. Nah, di sini sudah tertambahkan ya untuk Naufal di ID mahasiswa 107 di user Naufal. Nah, selanjutnya apakah bisa update di tabel mahasiswa? Nah, ini pada misal kita prodi sistem informasi di 102 ini kita rubah ke agribisnis. Di sistem informasi berarti 102. Apakah berhasil untuk update di pada user Naufal ini? Kita coba execute. Nah, coba kita mengecek. Nah, untuk mengeceknya itu sama dengan melihat isi tabel, yaitu saya bintang from mahasiswa. Nah, kemudian kita coba melihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya untuk ID mahasiswa 102, yaitu yang tadinya sistem informasi menjadi agribisnis. Nah, kemudian di sini untuk delete untuk perintah delete, saya ingin mendelete yang di 107 yang tadi saya tambahkan, yang Naufal ini saya ingin delete dan kita delete dan kita coba cek lagi apakah sudah terdelete dengan nama Naufal. Nah, di sini dengan Naufal ini sudah terdelete. Berarti untuk hak akses user Naufal ini bisa insert, update, dan delete. Nah, kemudian coba kita masuk ke user Rizky. Nah, user Rizky ini jadi kita sekarang ini masih masuk di user Naufal. Untuk mengeluarkan dari user Naufal itu kita bisa ini sintaknya revert. Nah, revert ini untuk mengeluarkan user yang ada pada database kita untuk kita login ke user lainnya. Nah, ini tadi untuk perintah select, insert, update, dan delete. Nah, di sini diberi akses ke user Naufal, Rizky, dan Miftah. Nah, kita tadi sudah revert. Nah, kemudian coba kita masuk ke Rizky. Di sini tinggal rubah aja Rizky. Nah, coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini berhasil ya untuk mengakses user Rizky. Nah, apakah bisa di user Rizky ini kita menambahkan data, terus mengupdate data, kemudian mendelete data. Nah, coba kita ganti untuk insertnya itu pada tabel fakultas semisal. Kita lihat dulu isi tabel fakultas itu apa saja. Nah, isi fakultas itu hanya ada ID fakultas dan nama fakultas. Kemudian di sini untuk insertnya kita ganti yang tadinya mahasiswa ke fakultas. Nah, kemudian untuk atributnya kita juga ganti. Kita hapus semua saja.
Nah, di sini ada ID fakultas, koma, dan nama fakultas. Nah, untuk values-nya, ID fakultasnya berarti kita menambahkan di nomor 6 dengan nama fakultas, misal eh, sistem informasi. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data pada tabel fakultas ini di user Rizky. Apakah bisa? Coba kita tambahkan. Nah, di sini untuk perintahnya ada data fakultas berhasil ditambahkan. Ini untuk sebelumnya kan saya membuat trigger dengan printan dengan print data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian coba kita lihat apakah berhasil untuk di ID fakultas ini. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk ID fakultasnya ada sistem informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita coba update di bagian fakultas ini. Jadi yang sistem informasi ini saya akan rubah menjadi dari sistem informasi ke science data misal update berarti di sini perintahnya untuk fakultas set apa yang kita ingin update berarti sini nama fakultasnya. Kemudian kita ganti dari sistem informasi itu ke science data. Nah, di sini untuk ID mahasiswanya kita rubah jadi ID fakultas. Berarti yang ke-6 kita akan update. Nah, di sini apakah berhasil? Coba kita jalankan terlebih dahulu untuk update fakultasnya. Tadi kita dari sistem informasi ini ke science data. Coba kita panggil untuk mengecek, melihat isi tabel fakultas. Kita execute. Nah, di sini sudah berubah ya yang dari sistem informasi ke science data pada ID fakultas yang ke-6. Nah, kemudian untuk delete kita delete saja yang ke-6 itu yang ke ID fakultas 6. Jadi kita select delete from nama tabel fakultas, kemudian where-nya itu nama fakultasnya. Bisa nama fakultas, bisa juga ID fakultas. ID fakultas. Nah, kita ke 6. Ke ID fakultas yang ke-6 coba kita delete apakah berhasil yang ke-6. Nah, di sini ada tampilan satu row set. Nah, jadi dia kalau misal berhasil dia ada satunya gini. Jadi kalau perintah yang ingin kita jalankan itu tidak berhasil, maka dia di sini akan menunjukkan 0. Jadi tidak ada data yang diganti atau dirubah. Jadi dia 0. Nah, di sini coba kita akan membuktikan apakah memang benar-benar berhasil untuk mendelete pada ID fakultas yang ke-6. Coba kita execute. Nah, di sini sudah terdelete ya untuk ID fakultas yang nomor 6. Nah, di sini untuk user sudah bisa untuk mengakses insert, select, update, dan delete. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.